Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Para ustadz dan ustazat azanillahu wa iyyakum ajmain, para aba dan ummahat, ikhwan wal akhwat, serta itikaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, umur dipanjangkan dalam kebaikan, rezeki dibanyakan, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi, anak keturunan disolehkan dan dicerahkan masa depannya, yang sedang dalam proses dimudahkan proses menyempurnakan seperdua agamanya. Semoga amal soleh diterima dan disempurnakan oleh Allah. Dosa, kesalahan, kealpaan dalam ampunan Allah. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menyajikan sebuah materi yang berjudul prinsip penting dalam ketahanan keluarga. Prinsip yang sangat mendasar untuk ketahanan sebuah keluarga. Dalam hal ini kita akan belajar dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berawal dari sebuah visi. Dan untuk menyongsong visi, setiap kita harus berani mengambil pilihan. Perjalanan 1000 mil diawali dengan satu langkah. Pastikan langkah pertama itu adalah benar-benar langkah yang menjadi titik tolak menuju kesuksesan. Jangan sampai salah mengambil pilihan langkah, sebab khawatir tidak akan sampai pada sebuah tujuan yang hendak dicapai. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menetapkan langkah pertamanya dalam menapaki hidup yang panjang di dunia ini adalah memastikan langkah itu diridhoi Allah. Memastikan langkah itu langkah yang dituntun dan dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilihan sejati seorang muslim. Bagaimana mengambil pilihan langkah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tergambar jelas dalam komitmen Nabiullah Ibrahim yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-99. Waqala, dan dia berkata, yaitu Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi. Saya akan terus melangkah menuju kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Tuhanku. Saya hadin, dan Tuhanku tidak akan meninggalkanku. Tuhanku tidak akan menyesatkanku, melainkan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Ini adalah pilihan langkah yang luar biasa.
Sebab banyak orang tidak berani mengambil pilihan langkah ini. Sebagai contoh, seseorang yang sudah mendapatkan jabatan, kedudukan tinggi, serta penghasilan yang mentereng, bekerja di suatu lembaga keuangan namun berafiliasi penuh dengan riba. Ketika kemudian disampaikan bahwa riba itu haram, dia harus meninggalkannya, dia harus berhenti dari bekerja di tempat itu, maka dia sangat susah mengambil pilihan langkah untuk berhenti. Mengapa? Yang terbayang oleh dia, bagaimana nasib saya nantinya? Keluarga saya, dari mana saya harus mencari nafkah lagi untuk mereka? Belum tentu saya akan mendapatkan posisi dan jabatan seperti yang saya dapatkan sekarang ini. Banyak orang tidak berani mengambil pilihan hanya karena dunia telah terbuka di depan mata. Padahal sekiranya dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pilihan langkahnya, dia pasti akan mendapati Allah tidak akan mengecewakannya. Sebuah hadis yang telah pernah kami sampaikan kepada antum atau memperdengarkan kepada antum akan sabda Nabi, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah dia melakukannya, pastilah Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Namun hadis ini kedengarannya mudah, tetapi pengamalannya berat. Pengamalannya berat. Apatah lagi ketika seseorang sudah berada pada posisi yang nyaman dalam perkara dunia. Di bagian awal kitab Sirah Nabawi dikisahkan tentang hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Hajar alaihissalam. Ini adalah istri yang kedua. Dan di mana hijrahnya Ibrahim alaihissalam bersama istrinya ini membawa putranya yang masih dalam buaian kala itu, masih belia, masih disusui, yaitu Ismail alaihissalam. Dari manakah perjalanan hijrah ini dan akan kemana? Perjalanan hijrah ini dari bumi Palestina ke lembah Mekah. Lembah yang pada saat itu belumlah dilirik oleh setiap orang yang melaluinya. Dulu yang sering melalui lembah Mekah itu adalah para penduduk Yaman. Tapi mereka sedikit pun tidak melirik di lembah itu. Karena kering, tandus, gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, sesampainya di sana, setelah istirahat sejenak demi titah ilahi, Ibrahim harus mengambil pilihan melangkah meninggalkan sang istri dan juga putranya Ismail alaihissalam. Dia harus meninggalkan istrinya dan juga putranya Ismail di lembah yang kering dan tandus itu. Dia harus melakukannya karena Allah dan karena komitmennya bahwa dia akan terus melangkah menuju apa yang Allah titahkan kepadanya, dan dia sangat yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Allah pasti akan memberi petunjuk. Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa sebagaimana doa beliau yang diabadikan di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Tapi kalau kita
membaca kitab Sirah Nabawi, ada prolog sebelum sampai pada doa ini, di mana tatkala Ibrahim mengambil pilihan langkah meninggalkan istri dan anak, dia tidak mengabarkan atau tidak memberitahu istrinya. Dia melangkah menjauh meninggalkan istri. Saat itu Hajar yang sedang menggendong Ismail melihat langkah suaminya menjauh, firasat kuatnya adalah bahwa suaminya akan meninggalkannya. Maka Hajar mengangkat suara, "Ya Ibrahim, atatrukuna huna? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Ibrahim mendengar, tapi dia terus melangkah tanpa memberi jawaban dan juga tidak menoleh kepada Hajar dan putranya. Maka Hajar mulai panik. Kembali dia mengangkat suara karena posisi Ibrahim sudah semakin jauh. Dia mengangkat suara, "Ya Ibrahim, atatrukuna huna? Apakah engkau akan tinggalkan kami di sini?" Ibrahim mendengar, lagi dan lagi dia terus melangkah. Untuk yang ketiga kalinya kembali Hajar mengangkat suara dengan lebih keras lagi, "Ya Ibrahim, atatrukuna huna? Ma fi syai'in huna." Apakah engkau tinggalkan kami di sini? Enggak ada sesuatu di sini. Enggak ada air. Ibrahim mendengar tapi terus melangkah menjauh. Kenapa Ibrahim tidak menoleh? Kenapa Ibrahim tidak menjawab? Ibrahim alaihissalam sedang menahan gemuruh di dalam dadanya. Betul, dia adalah seorang rasul yang harus menapaki jalan yang dituntunkan oleh Allah. Tapi Ibrahim pun sangat sadar bahwa dia adalah seorang suami. Dia pun harus sadar bahwa dia adalah seorang ayah. Dia harus meninggalkan istri dan anak di lembah tandus, kering, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia selain mereka, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim sangat tahu dirinya, sangat mengenali akan kelemahannya. Andaikan beliau menoleh kepada sang istri atau menjawab jawaban istri, beliau khawatir beliau tidak mampu melanjutkan perjalanan, yang berarti bahwa beliau akan memilih meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sedangkan beliau menginginkan agar setiap pilihan langkahnya itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah atas dirinya. Maka inilah yang membuat Ibrahim bukannya cuek, bukannya tega, tapi dia ingin mengedepankan bahwa satu-satunya cinta adalah kepada Allah yang tidak boleh terkalahkan dengan yang lainnya. Posisi ketaatannya dan cintanya kepada Allah tidak boleh tergeser hanya karena istri dan juga anak. Tapi Hajar alaihissalam yang mengedepankan husnuzon kepada suaminya, dia teramat menyadari bahwa suaminya itu bukanlah manusia tegaan, bukanlah manusia yang cuek dan tidak peduli dengan keluarga. Bukan. Dia sangat mengenal suaminya, sangat bertanggung jawab. Maka Hajar seraya menghibur diri dan berkata pada dirinya, pasti ada urusan yang lebih besar melebihi urusan keluarga. Adakah urusan yang lebih besar dari urusan keluarga? Ya, urusan Allah. Itulah dialog antara Hajar dengan dirinya sendiri. Pasti karena Allah suaminya berbuat demikian. Maka Hajar kembali mengangkat suara dan merubah pertanyaan demi memastikan bahwa pilihan langkah suaminya meninggalkannya adalah karena Allah. Maka Hajar mengangkat suara, lalu kemudian dengan berteriak dia berkata, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat demikian? Barulah Ibrahim menghentikan langkah. Barulah dia menoleh. Dan barulah dia mengangkat suara menjawab. Sebab jaraknya dengan istrinya sudah tidak dekat, tetapi dengan teriakan masih terdengar. Maka Ibrahim menjawab,
Naam, Allah amaroni bihada. Betul, Allah yang menyuruh saya berbuat demikian. Maka Hajar alaihissalam dia tersenyum sangat lebar. Lalu dia berkata dengan mengangkat suara, "Idzan izhab lillah li annallaha la yudayyi'una huna." Kalau begitu wahai suamiku, jangan kamu ragu, teruslah kamu melangkah karena Allah tidak akan meninggalkan kami di sini. Lihat, jawaban seperti ini tentu tidak akan keluar dari mulut kecuali mulut yang di dalam hatinya telah ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar jawaban seperti ini kecuali dari seseorang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Maka Ibrahim alaihissalam sangat bergembira dengan jawaban sang istri, sebab sang istri menguatkannya meniti jalan ilahi. Maka pada saat itulah Ibrahim berdoa dengan doa ini. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita berikan satu petunjuk untuk mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu menempatkan min zuriyati di antara keturunanku biwadin di sebuah lembah ghairi zi zara'in, lembah yang tidak ada tanaman, lembah yang tidak ada pepohonan, lembah yang kering. Sebab jika ada tanaman tentu lembah itu subur. Ini lembah yang tidak ada tanaman, gak ada pepohonan, berarti lembah kering, tandus. Inda baitikal muharram, dekat dari rumahmu al-muharram. Ada banyak riwayat tentang ini, baitikal muharram. Sebagian mufassir mengatakan bahwa Allah sudah memberikan visi kepada Ibrahim, kelak di bumi itu akan menjadi bumi yang dicintai oleh manusia, akan dibangun Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Walaupun belum ada, tapi tentu ini di antara hal yang bisa menguatkan kesabaran karena adanya pandangan ke depan, sebuah visi bahwa kelak tempat ini, tempat yang dijauhi oleh manusia, bakal menjadi tempat yang sangat dicintai oleh manusia. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, agar supaya mereka keluargaku menjadi ahli salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati setiap orang condong kepada keluarga saya. Dengan kata lain beliau meminta agar keluarganya dibaguskan akhlaknya, sehingga tidaklah manusia yang menjumpai keluarga saya dan mengenali keluarga saya kecuali mereka semua condong hatinya kepada keluarga saya. Warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki kepada mereka, kepada keluarga saya, minas samarat, rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar supaya mereka menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, coba bayangkan dan coba selami doa tersebut, apa yang Anda rasakan? Ketika Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Berarti yang tergambar adalah saat itu lembah Mekah panas, kering, tandus, tak ada sumber air, dan tak ada seorang pun sebelum mereka yang berpikir untuk tinggal di tempat itu. Tempat itu sudah biasa dilalui oleh kabilah Yaman, tapi tak satu pun dari mereka yang berpikir untuk tinggal di lembah itu, karena tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, perhatikan urutan doa
yang dihajatkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk keluarganya di tempat yang seakan tidak ada tanda-tanda kehidupan itu. Apakah rezeki berupa makanan dan kesehatan yang diprioritaskan pertama kali oleh Ibrahim dalam doanya untuk keluarganya? Tempatnya tandus, kering, gersang, dan Ibrahim harus mengadu kepada Allah dan memohon kepada Allah kebaikan untuk keluarganya. Tapi lihat urutan doa itu. Apakah yang prioritas beliau kedepankan dalam doanya untuk keluarganya adalah rezeki berupa makanan dan minuman? Apakah kesehatan? Tidak. Bukan itu yang menjadi prioritas doa Ibrahim alaihissalam untuk keluarganya. Lalu apa yang prioritas dalam doanya? Kita lihat, bukan rezeki dan kesehatan sebagai hajat prioritas Ibrahim alaihissalam dalam doanya. Yang diprioritaskan pertama kali agar keluarganya dalam situasi terpuruk sekalipun adalah menjadi ahli sholat, hamba yang sangat dekat dengan Allah. Jadi prioritas pertama dalam doa Ibrahim untuk keluarganya di tempat yang sangat-sangat kering, tandus, seolah tergambar penderitaan yang berkepanjangan. Namun beliau meminta kepada Allah yang pertama dan utama agar keluarganya menjadi ahli sholat. Tentu ini menjadi petunjuk kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Apakah anak kita, apakah orang tua kita, ataukah keluarga kita. Seringkali prioritas pertama doa kita supaya Allah hadiahkan untuknya kesembuhan. Itu yang seringkali menjadi prioritas kita dalam doa kita untuknya. Padahal yang utama itu kita berdoa meskipun keluarga kita dalam keadaan sakit parah, jangan sampai dia meninggalkan sholat. Jangan sampai dia beralasan tidak sholat. Maka ini yang paling pertama. Keluarga kita sakit, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keluargaku ini sebagai ahli sholat. Tolong dia ya Allah untuk berzikir, untuk bersyukur kepadamu. Tolong dia untuk beribadah kepadamu. Bukan rezeki berupa makanan dan minuman yang prioritas diminta, tetapi sholat dulu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat. Apa prioritas kedua yang diminta? Apakah makanan, kesehatan? Bukan juga. Prioritas kedua itu adalah meminta rezeki. Tetapi yang diminta oleh Ibrahim kepada Allah untuk keluarganya di tempat yang tandus, pada prioritas kedua dalam doanya adalah supaya keluarganya itu diberikan oleh Allah nikmat akhlakul karimah, akhlak yang mulia, supaya orang-orang yang berjumpa dengan keluarga Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang melihat menemui keluarga Ibrahim alaihissalam, mereka mendapatkan pada mereka husnul khuluq, sehingga menjadikan manusia-manusia cinta dan condong kepadanya. Nah, barulah urutan yang ketiga dalam hajat Ibrahim alaihissalam adalah rezeki berlimpah berupa makanan, minuman, dan kesehatan untuk keluarganya. Bahkan kalau kita perhatikan, yang terabadikan di dalam doa ini, khususnya pada poin ketiga dalam doanya, adalah warzuqhum minas samarot. Ya Allah, rezekikanlah kepada keluargaku rezeki berupa buah-buahan. Buah-buahan yang diminta. Padahal tempatnya tandus, kering, gak ada tanaman, gak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi Ibrahim minta kepada Allah rezeki buah-buahan. Di sini kita juga mendapatkan pelajaran bahwa dalam berdoa kepada Allah, jangan batasi kemampuan Allah dengan keterbatasan logika berpikir kita.
Saya ulang, jangan batasi kemampuan Allah dikarenakan keterbatasan logika berpikir kita. Seringkali kita jadi takut meminta sesuatu kepada Allah hanya karena logika kita adalah alasan untuk kita permintaan itu kepada Allah. Seringkali kita takut meminta kepada Allah, ya Allah, berangkatkanlah aku umroh di tahun ini. Kenapa? Karena di pikiran kita, mustahil saya minta doa ini, saya nggak punya uang hari ini. Pekerjaan saya cuma seberapa gajinya. Bagaimana mungkin saya bakal berangkat umroh tahun ini kalau penghasilan saya seperti ini? Akhirnya ada yang mengubur doanya, jangan dulu deh, kita yang mudah-mudah aja dulu. Ya Allah, mudahkanlah saya kredit, ya Allah. Mudahkanlah si fulan membantu saya untuk kredit. Kenapa? Karena kita merasa bisa bayar angsuran. Akhirnya yang kita minta supaya dimudahkan kredit. Takut kita bermimpi besar. Takut kita meminta sesuatu yang secara logika kita mustahil. Siapa yang batasi kemampuan Allah? Logika kita sendiri. Karena itulah kita tidak pernah menemukan keajaiban dalam hidup kita. Karena kita yang telah membatasi kemampuan Allah dengan logika berpikir kita. Kita takut bermimpi besar. Kita takut berjiwa besar. Kita takut melihat masa depan yang besar dikarenakan kita mendapati diri kita seakan kerdil dan kecil. Padahal andaikan kita mengenali Allah dengan pengenalan yang benar, Allah itu maha besar. Semua permintaan kita itu enggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kecil semuanya. Mungkin mustahil bagi kita karena kemampuan kita terbatas. Tapi adakah mustahil bagi Allah dengan kemampuannya yang tidak terbatas? Kecuali logika kita yang membatasi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana Ibrahim gak tanggung-tanggung minta, ya Allah berikanlah rezeki buah-buahan kepada keluarga saya. Buah-buahan itu entah bisa menjadi pembuka makanan atau penutup makanan. Artinya walaupun yang terucap buah-buahan, tapi ada begitu banyak yang menjadi rentetan yang dihasilkan dari permintaan ini. Kalau sudah minta buah-buahan, berarti sebenarnya kita meminta lebih daripada sekedar buah-buahan, ya, lebih daripada sekedar buah-buahan. Namun karena digambarkan tempatnya tandus, nggak ada tanaman, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada pepohonan-pepohonan, maka seringkali kita jadi ragu untuk minta buah-buahan kepada Allah karena logika kita tidak menemukan adanya sebab-sebab untuk rezeki buah-buahan datang. Baik. Dan sebagai penutup dari hajatnya kepada Allah, Ibrahim alaihissalam memohon agar keluarganya menjadi ahli syukur, ridho dengan ketentuan Allah azza wa jalla, bahwa apa yang Ibrahim minta kepada Allah ini betul-betul keluarganya akan dilimpahkan oleh Allah dengan permohonan itu. Sehingga keluargaku jangan sampai mereka lupa diri, yaitu lupa kepada penciptanya. Ya, jangan sampai kita lupa diri. Sebab orang yang lupa diri itu adalah orang yang akan lupa hakikat dirinya. Makanya setan akan berusaha supaya manusia itu lupa pada dirinya. Kalau dia lupa dirinya, dia lupa jati dirinya. Lupa jati dirinya, maka dia pun mengambil pilihan tidak mau dekat dengan Allah. Kata Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-19, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ada orang-orang yang dikuasai oleh syaitan, maka ciri menonjol dari seseorang yang dikuasai oleh syaitan adalah syaitan menjadikan orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lupa kepada Allah, maka syaitan pun akan memasukkan orang itu ke dalam golongannya, dan pastilah yang tergabung dalam golongan setan merugi. Makanya ketika kemudian Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun.
Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sebab itu berarti Allah jadikan kamu lupa pada dirimu sendiri dan engkau akan terjatuh pada perbuatan fasik. Kalau kita hubungkan dengan surah Al-Mujadilah ayat 19 tadi, maka kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang dikuasai setan. Sebab yang dikuasai setan itu pasti lupa kepada Allah, dan yang lupa kepada Allah akan lupa jati dirinya. Lupa jati dirinya. Kalau dia lupa jati dirinya, maka dia akan berbuat fasik di dunia ini. Siapa orang-orang yang lupa jati dirinya? Dia lupa bahwa hidupnya di dunia adalah untuk mempersiapkan bekal terbaik. Dia lupa bahwa hidupnya di dunia ini adalah untuk penghambaan kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diawali dengan pengingkaran bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia lalu istisna pengecualian kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita perhatikan, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lain kalau Allah mengatakan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Kalau Allah menciptakan manusia untuk ibadah, masih ada kemungkinan tujuan yang lain. Tapi Allah tidak mengatakan, ya, Allah tidak mengatakan khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya, tidak ada tujuan hidupnya manusia di dunia ini kecuali untuk ibadah. Tapi kalau Allah mengatakan, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, masih ada tujuan yang lain. Ya, masih ada tujuan yang lain yang tidak tersebutkan. Tetapi ketika di sana adalah bahwa tidak ada tujuan penciptaan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, maka manusia hidup untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Maka manusia hidup untuk ibadah, bukan untuk tujuan yang lain. Karena itulah tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nggak ada dikotomi. Di waktu bersamaan kita bekerja mencari maisha, itu juga adalah ibadah kepada Allah. Sebab itulah dalam bekerja tidak boleh menghalalkan segala cara. Sebab itulah dalam bekerja tidak boleh khianat, tidak boleh curang, tidak boleh menipu, mencuri, dan seterusnya. Kenapa? Karena bekerja adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, orang yang lupa kepada Allah, dia menjadi diri tujuan hidupnya. Inilah orang-orang yang kemudian akan didominasi oleh syahwat dalam menjalani hidup, sehingga dia melakukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran syariat dalam kehidupan di dunia ini. Baik, nah karena itulah Ibrahim menutup doanya agar keluarganya menjadi ahli syukur, tidak menjadi ahli kufur. Mari kita melangkah kepada hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga. Hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga. Sesiapa yang merasa rumah tangganya diambang kehancuran, kaji dan dalamilah kisah ini. Pelajari, sebab di sana akan kita temukan bagaimana mempertahankan keluarga. Sesiapa yang mendapati atau merasakan keluarganya sangat rapuh, sangat lemah ketika berhadapan dengan sejumlah persoalan-persoalan kehidupan, maka dalami, pelajari kembali kisah Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya Hajar dan bersama dengan putranya Ismail. Akan kita dapatkan di sana sejumlah hikmah yang akan membuat kita kuat menghadapi sejumlah persoalan kehidupan. Karena itulah hikmah dan pelajaran untuk ketahanan keluarga. Baik, yang pertama supaya keluarga itu kuat, ketahanan keluarga itu kokoh adalah dengan adaptif dan visioner.
Apa itu adaptif? Siap melakukan perubahan. Jangan kaku, jangan stagnan dalam satu keadaan, harus berubah. Berani mengambil pilihan perubahan. Demi apa? Demi sebuah visi. Demi sebuah visi. Berani mengambil pilihan demi sebuah visi. Jangan takut melangkah. Yang takut melangkah itu karena nggak kuat visinya, nggak terang visinya. Kalau karena Allah dia melakukan, dia harus yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Allah tidak akan meninggalkannya. Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ya, siapa yang bersandar kepada Allah, Allah pasti akan memenuhi dan mencukupi hajatnya. Dia tidak akan melangkah dengan pilihan karena Allah, kecuali dia akan menemukan Allah sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pilihan hijrah, meninggalkan Palestina demi sebuah visi besar. Beliau dan keluarganya bersabar demi terbangunnya sebuah peradaban. Pelaku utama keluarga dalam hal ini adalah ayah dan ibu atau suami dan istri. Itu harus berjiwa visioner, gak boleh tidak. Kedua-duanya harus berjiwa visioner. Suami punya visi, istri punya visi, dan visi mereka harus sejalan. Harus sejalan. Karena kalau tidak sejalan bahaya juga. Istrinya pengen ambil jalan kanan, suami pengen ambil jalan yang lain, nah nggak bisa nih. Harus sevisi semisi. Kalau sudah sevisi, jangan takut mengambil pilihan hijrah. Kalau belum sevisi, cocokkan dulu visinya, samakan dulu visinya. Sebab kalau visi sudah sama, gelombang masalah walaupun sebesar tsunami menghadang akan mampu dilalui, diterobosi karena visi sudah sama. Jadi kalau visi sudah sama, berani mengambil pilihan hijrah, melakukan perubahan yang lebih baik demi membangun peradaban mulia di dunia dan meraih visi mulia di akhirat, yaitu bersama keluarga masuk ke dalam surga. Kalau visinya sudah sama, insya Allah suami di luar mencari maisha, istri di dalam rumah, ya. Istri dalam rumah mengurus rumah dengan baik, suami di luar bekerja dengan baik, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kalaupun kemudian istri harus bekerja juga, mereka musyawarah, harus sevisi, harus sejalan, sehingga semua pilihan langkah mereka berumah tangga itu dibangun dengan sebuah visi. Dan komunikasikan visi itu. Komunikasikan juga prosesnya, jangan diam-diaman, jangan sembunyi-sembunyian, sampaikan. Maka Allah memberi petunjuk dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah bertekad dengan suatu pilihan, maka bertawakal kepada Allah. Bagaimana caranya? Wasyawirhum, bermusyawarah, berdiskusi. Jangan sampai tidak komunikasikan visinya, pandangannya. Saya kasih contoh, ini kisah yang tidak ada kejadiannya, tapi sekedar ilustrasi. Kisah ini saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh A. Agim. Ya, Agim cuma memberi ilustrasi, nggak ada kisah nyatanya, cuma ilustrasi. Hiduplah dua pasangan yang saling mengasihi dan mencintai, suami dan istri. Mereka hidup pas-pasan, tapi mereka saling mencintai, saling menyayangi. Suami sehari-harinya adalah mengayuh sepeda untuk mencari maisha, mencari nafkah. Dengan sepeda itulah dia membelah tabir rezeki. Pulang, dia bagi rezekinya kepada istrinya. Dan istri tidak memiliki harta dari pemberian suami yang tinggal kecuali hanyalah 2 anting di kedua telinganya. Anting emas. Selebihnya mereka tidak memiliki simpanan, tetapi kehidupan mereka berjalan dengan baik karena
rezeki yang mereka dapatkan hari itu cukup untuk hari itu, besok mereka mengayuh lagi mencari rezeki. Hingga suatu ketika sang suami dalam perjalanan pulang, ban sepedanya meletus, ya, dan rusak. Dan karena itulah dia menjadi kesulitan untuk mencari maisha di hari-hari berikutnya, karena satu-satunya kendaraannya adalah sepeda. Di hari yang bersamaan dengan rusaknya ban sepeda suami, ternyata sang istri dia kehilangan satu antingnya. Dia membersihkan kloset, tak sengaja antingnya jatuh masuk ke dalam kloset. Ya. Nah, singkatnya di malam hari sang suami menyampaikan, mulai besok saya akan bekerja dengan berjalan kaki. Dikarenakan ban sepeda rusak. Ya, satu ban sepeda rusak. Tak bisa lagi digunakan. Lalu kemudian sang istri juga mengatakan, sayang, mulai besok saya nggak pakai anting lagi. Satu anting telah hilang, jadi satu ini saya simpan di lemari. Nah, akhirnya kemudian jalan normal lagi. Suami berjalan kaki mencari maisha. Istri sebagaimana di rumah dia membersihkan dan mengurus rumah. Suatu ketika sang istri mengikuti langkah suami yang menjauh meninggalkan rumah. Dia sedih sebab melihat sepeda butut itu telah hilang satu bannya. Suaminya melangkah menjauh. Dia mengatakan, kasihan suami saya, betapa lelah perjalanannya ini. Alangkah baiknya saya menjual anting saya yang bersisa satu itu untuk membeli satu ban sepeda buat suami saya. Suami dalam perjalanan pergi meninggalkan rumah, dia mengatakan, sepeda butut itu sudah tidak lagi dapat saya gunakan. Sebaiknya saya jual saja untuk membeli anting supaya sempurna anting di telinga istri saya. Maka dalam perjalanan dia berpikir segitu. Dia coba tarik calon pembeli untuk sepeda bututnya. Nah, ketika dia temukan, maka dia esok hari buru-buru pergi membawa sepeda itu untuk dijual. Ya, mau dikemanakan sepedanya, Mas? Mau perbaiki, padahal sebenarnya mau dijual. Cuma nggak enak dia ungkapkan kepada istrinya karena dia pengen memberi hadiah kepada istrinya, ya, surprise. Sebaliknya sang istri ketika suaminya pergi, dia juga dengan niat yang baik, insya Allah malam nanti suamiku akan berbahagia. Saya akan jual anting ini, beli sepeda. Sedangkan suaminya sedang mencari pembeli sepedanya untuk mendapatkan anting satu. Maka sesampainya di rumah, ketika mereka duduk makan bersama, sang suami dengan senyum melihat istrinya. Istri pun tersipu-sipu malu dan sesekali mengangkat kepalanya melihat suaminya juga dengan senyuman indah. Di dalam hati masing-masing ingin memberikan kabar gembira kepada pasangannya. Niatnya bagus. Suami mengatakan, sayang, aku pengen memberikan hadiah untuk malam ini. Kaget sang istri, Masya Allah, syukran jazakallah khairal jazak. Aku juga sayang, pengen memberikan hadiah terbaik untukmu. Alhamdulillah. Ayo saling menawarkan, siapa dulu yang memberi hadiah. Maka sang suami mengatakan, engkau lah dulu. Tidak, kamulah dulu. Baik, kata suami mulai. Aku ambil dulu ya hadiahnya. Diambil sebuah kotak yang sudah berisi satu anting. Sedangkan istri masuk juga mengambil hadiah yang sudah dibungkus indah besar. Ternyata satu ban sepeda. Ya. Nah, ayo saling membuka nih kado. Nah, lalu kemudian sang istri membuka dari suaminya, Masya Allah, satu anting. Mana anting satunya lagi? Kata suami, aku berikan engkau anting karena aku berpikir, apalah arti sepeda itu? Aku juga sudah tidak gunakan lagi. Aku sudah menikmati jalan kaki dan lebih sehat. Karenanya aku tidak ingin melihat engkau tidak menggunakan anting. Engkau akan cantik dengan kedua anting di telingamu. Maka aku rela menjual sepeda itu demi menghadiahkan untukmu satu anting. Harapan suaminya bakal istrinya bahagia. Tapi istrinya sudah membayangkan hadiahnya.
Wahai suamiku, terimalah hadiah ini. Suaminya dengan gembira, besar tuh hadiahnya. Dibuka, ternyata satu ban sepeda. Ya. Istrinya berkata, wahai suamiku, justru aku sangat kasihan engkau berjalan tanpa kendaraan. Apalah arti satu anting aku tak bisa gunakan. Mending aku jual untuk menghadiahkan kepadamu satu ban sepeda. Niatnya bagus, tapi karena tidak dikomunikasikan, tidak dimusyawarahkan, jadi sia-sia juga. Ini nggak ada kenyataannya gitu ya. Hanyalah sekedar ilustrasi pentingnya membangun visi yang sama. Ya, pentingnya membangun visi yang sama. Baik, kita lanjutkan. Kuat dan tegar. Ya. Jadi ketahanan rumah tangga itu harus kuat dan tegar. Suami harus kuat dan tegar, istri juga harus kuat dan tegar. Demi perintah Allah dan visi yang mulia, Ibrahim meninggalkan istri dan anak di lembah yang kering, tandus yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Sang istri dengan Ismail yang masih dalam buayan harus bersabar dalam kondisi seperti itu dan tetap tegar ditinggalkan suami tercinta. Nah, demi terrealisasinya nilai-nilai adaptif dan visioner dalam menyikapi perubahan, anggota keluarga harus memiliki karakter yang kuat, karakter yang sabar dalam setiap ujian dan tantangan kehidupan. Anda bisa bayangkan, ini Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya bukan untuk sehari dua hari. Kalau kita baca sirah itu kurang lebih 15 tahun ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sebab Ibrahim kembali menjumpai istri anaknya dikala Ismail usianya dalam riwayat 15 tahun. 15 tahun. Disitulah kemudian perintah menyembelih Ismail. Di pertemuannya setelah dia meninggalkan istri anak kurang lebih 15 tahun. Ya. Jadi bukan waktu yang sebentar, ditambah lagi belum ada alat komunikasi secanggih alat komunikasi yang ada di zaman ini. Anda bisa bayangkan, mungkin saja ketika Ibrahim pergi itu, Hajar sudah tidak berpikir lagi suaminya kembali. Dan dia harus ridho. Ibrahim pun juga demikian, tapi inilah perjuangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka harus tegar dan mereka harus sabar menapaki jalan-jalan yang berat secara syahwat. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melakukannya. Hajar alaihissalam tatkala suaminya telah benar-benar hilang dalam pandangannya, persediaan air telah habis, Ismail pun menangis sejadi-jadinya karena kehausan. ASI mengering atau tidak bisa keluar kecuali hanya setetes-setetes. Hingga kemudian Hajar harus berpikir tidak boleh dia diam. Dia harus mengambil sebab, harus mengambil wasilah menemukan rezeki, mencari orang. Maka dia melihat dari arah Bukit Sofa ada pergerakan yang seolah itu adalah air, padahal itu hanyalah fata morgana. Maka Hajar alaihissalam berlari menuju ke Bukit Sofa untuk mendapatkan air, tapi dia tidak menemukan air di sana. Dia melihat lagi di Bukit Marwah, di sana ada pergerakan air. Dia kemudian berlari menuju ke Bukit Marwah, tapi ternyata itu juga hanyalah fata morgana. Terus berlari bolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa sebanyak 7 kali putaran. Tapi Hajar tidak menyerah, Hajar tidak suuzon dengan Allah. Baginya inilah tugasnya adalah mengambil sebab. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mengecewakan perjuangan Hajar yang berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah ziarah kedua tanah suci. Kita bisa menapak tilas perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Walaupun kita tidak akan bisa merasakan bagaimana susahnya perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah sebagaimana Hajar. Karena hari ini Safa ke Marwah itu dingin. Lantainya lantai keramik, AC keliling, kipas angin keliling. Di sisi kanan, sisi kiri ada air zam-zam. Ya. Untuk Safa ke Marwah sekarang, Masya Allah, dingin. Ya. AC luar biasa. Kipas angin yang gede,
lantainya keramik semua. Ada air zam-zam yang begitu banyak berada di sebelah kiri kalau kita melakukan safa, yang melakukan sa'i. Nah, tidak sebagaimana Hajar dahulu, tapi setidaknya kita bisa menapak tilas perjalanan jauhnya. Sekitar 3 km kita bolak-balik. Sekitar 3 km kita bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ikhwatal iman ahibazani Allahu wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian Hajar sangat menyadari rezeki urusan Allah. Tugasku adalah mengambil sebab. Inilah yang difirmankan oleh Allah. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, kami sudah jadikan bumi ini mudah untuk ditapaki, mudah beraktivitas di atasnya. Famshu fi manakibiha, berjalanlah, bergeraklah, berkaryalah, beraktivitaslah di atas punggung-punggung bumi ini. Disuruh kita bekerja oleh Allah. Tapi urusan rezeki tidak disandarkan pada pekerjaan. Urusan rezeki tetap disandarkan kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa kulu min rizkihi, makanlah dari rezeki Allah. Allah tidak mengatakan wa kulu min rizki amalika, makanlah dari rezeki pekerjaanmu, tidak. Tapi Allah mengatakan wa kulu min rizkihi, makanlah dari rezeki Allah. Jadi rezeki itu tidak boleh disandarkan pada pekerjaan. Rezeki hanya disandarkan kepada Allah. Bekerja hanyalah sebuah sebab ikhtiar untuk mengundang rezeki. Jangan sampai kita mengatakan saya sudah bekerja kok segini yang saya dapat. Kita yang salah. Kita yang masih menggantungkan rezeki pada pekerjaan. Tidak akan berubah hidup kita. Pekerjaan kita akan terus membuat kita susah. Kita akan terus diuji dengan Allah dengan kesulitan. Sampai kita bergantung kepada Allah untuk urusan rezeki. Bukan bergantung pada pekerjaan. Kalau kita masih bergantung dengan pekerjaan demi mendapatkan rezeki, Allah kalau menginginkan kebaikan untuk kita, tidak akan dirubah nasib kita. Sampai benar kita hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada pekerjaan. Maka orang yang takut meninggalkan pekerjaan riba misalnya, ini karena dia masih mempertuhankan pekerjaan, seolah pekerjaannya ngasih rezeki. Ada begitu banyak orang begitu di PHK stres, minta ampun. Kenapa? Karena dia menggantungkan rezeki di tempat kerjanya. Begitu di PHK dia menjadi stres, ada yang bunuh diri dan seterusnya. Ini keliru. Padahal yang ngasih rezeki adalah Allah. Yang ngasih rezeki kepada dia di tempat dia bekerja adalah Allah. Kalau dia telah keluar atau dipecat dari pekerjaan itu, dari tempat dia bekerja, nggak usah sedih. Sebab rezeki di tangan Allah, bukan di tangan bos tempat dia bekerja. Ada begitu banyak jalan-jalan rezeki yang lainnya, asalkan kita bergantung kepada Allah, bukan pada pekerjaan. Nah, maka Hajar alaihissalam berbolak-balik dari Safa ke Marwah. Allah datangkan rezeki, tidak ada di Bukit Safa, tidak ada di Bukit Marwah, tapi muncul rezeki dari bawah telapak kaki Ismail alaihissalam. Ya. Tahukah kita di mana Ismail dibaringkan? Kala itu Ismail dibaringkan yang sekarang ada makom Ibrahim. Di makom Ibrahim itulah Ismail dibaringkan. Di makom Ibrahim itulah titik sumurnya Zam-Zam. Di makom Ibrahim itulah Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah, melihat dan mengamati bangunan Ka'bah. Di makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim ini ada begitu banyak sejarah di atasnya. Disitulah Ismail dibaringkan, disitulah sumurnya air Zam-Zam, mata airnya di situ. Ya, jaraknya 20 meter dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan insya Allah antum yang belum bertawaf dan belum melihat makam Ibrahim secara langsung dan belum menyentuhnya, insya Allah tahun 2027 insya Allah antum dimudahkan Allah menyentuhnya dan melihatnya. Baik, kemarin sudah ada yang SMS, sudah ya Ustadz, saya mau DP untuk berangkat umrah 2027. Alhamdulillah, ya satu orang sudah DP untuk tahun 2027 berangkat umrah. Siapa yang berangkatkan? Allah. Ambil sebabnya aja dulu. Ambil sebabnya aja dulu. Nanti setelah kajian yang mau mendaftar boleh langsung daftar ke saya. Ya. Baik, ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum.
Maka harus siap dengan tantangan kehidupan, tapi ambil sebab. Kita memiliki Allah, nggak usah terlalu khawatir dengan hidup ini. Kita punya Allah, adukan semuanya kepada Allah. Maka ada begitu banyak keajaiban-keajaiban terjadi kalau kita menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan pada pekerjaan kita. Jangan sandarkan kepada pekerjaan kita, tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita. Baik, yang berikutnya, ketahanan keluarga itu adalah dengan tenang dan berpikir positif. Jangan panik. Jangan banyak mengeluh, jangan cemas, tenanglah dan berpikir positif. Segenting dan sesulit apapun persoalan kehidupan yang dihadapi, Ibrahim alaihissalam mendidik agar keluarganya selalu menguatkan hubungan spiritual dengan Sang Khalik. Ya, andalkan Allah, jangan andalkan kemampuan diri kita. Jangan andalkan materi-materi yang ada di sekitar kita, andalkan Allah, hebatkan Allah. Segenting dan seburuk apapun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh keluarga, kedekatan kepada Allah, Rabb, pemilik segala keadaan harus selalu terbangun. Karena hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang dan jiwa tetap tegar. Ya. Kita udah sekian tahun sebagai kontraktor, ya, tinggal di sebuah rumah kontrakan, dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan yang lainnya, berpindah-pindah, namanya kontraktor. Dia pengen punya rumah, ya udah, adukan sama Allah, minta sama Allah. Kapan terwujudkan terserah Allah dengan ilmunya, gak usah pikir kapannya, gak usah bertanya bagaimana. Sebab pertanyaan bagaimana itu diarahkan kepada makhluk, bukan kepada Allah. Jangan lagi mengeluh, saya sudah terus berdoa, kenapa belum dikabulkan? Itulah yang menyebabkan doa tidak terkabul, yaitu tergesa-gesa pengen melihat hasil dari doanya. Doa saja kepada Allah sembari husnuzon dalam doanya, pasti dikabulkan oleh Allah, entah kapan, berdasarkan ilmu Allah. Dan ilmu Allah adalah yang terbaik. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Karena cara-cara Allah tidak bisa dibatasi dengan kemampuan logika kita berpikir. Maka segenting dan seburuk apapun situasi, hebatkan Allah, andalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan makhluk, jangan andalkan manusia, andalkan Allah. Libatkan Allah. Kalau sudah Allah terlibat, nggak ada lagi masalah yang besar, karena pertolongan Allah lebih besar dari masalah kita. Baginda Nabi mengajari kita doa, doa yang disunnahkan dibaca di waktu pagi, di waktu petang. Satu kali, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini Nabi berdoa agar Allah tidak meninggalkan beliau mengurus urusannya sendiri, agar Allah selalu terlibat dalam urusan beliau, sehingga Allah tidak meninggalkan Nabi walaupun sekejap mata berkedip. Sebab kalau Allah sudah terlibat dalam urusan kita, masih adakah masalah dalam hidup? Nggak ada lagi. Kalau Allah sudah terlibat. Jadi sebenarnya masalah yang besar bukanlah zatnya masalah yang kita hadapi, tapi masalah yang besar itu adalah tidak bagusnya persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Pelayanan terbaik dan maksimal. Ya, jadi kalau pengen rumah tangganya kokoh, kuat, tegar, berjaya, harus pelayanan terbaik dan maksimal. Ya, pelayanan terbaik dan maksimal. Dalam kesulitan dan kepayahan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya untuk tetap berakhlak mulia dengan manusia. Sehingga siapapun dari manusia yang mengenalinya, mengenali keluarganya, akan merasa senang dan bahagia. Dengan memahami pentingnya akhlak mulia, diharapkan pada kepribadian anggota keluarga terbentuk budaya cinta memberi manfaat dan berbahagia dengan memberi manfaat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, hafalkan ayat ini.
Ya, ini bocoran soal lagi. Hafalkan ayat ini. Allah mengatakan walladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya tanpa hatinya terpengaruh dengan sikon di sekitarnya. Dilihat orang, nggak dilihat orang, dia tetap berinfak, nggak peduli. Diliput media, nggak diliput media, tetap dia berinfak. Di malam hari atau di siang hari, ramai atau sepi, dia terus berinfak. Infaknya tidak mengenal musim, infaknya hatinya sama sekali tidak terpenjara dengan keinginan orang-orang untuk mendapatkan pujian. Nggak ada sedikitpun keinginannya. Apa yang dia harapkan? Dia hanya mengharapkan kebahagiaan hakiki dari Allah. Apa kebahagiaan hakiki itu? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ditimpa ketakutan, tidak ditimpa kesedihan, itulah kebahagiaan hakiki. Ya. Jadi kebahagiaan hakiki itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Tidak ada ketakutan artinya merdeka secara psikis. Tidak ada kesedihan artinya merdeka secara biologis. Itulah kebahagiaan. Berarti kebahagiaan itu adalah dengan banyak memberi, bukan dengan banyak menerima. Kalau hari ini kita bahagia karena banyak menerima manfaat, maka tanamkanlah pada diri kita bahwa jauh lebih berbahagia dengan meluaskan atau memberi manfaat. Itulah mental jiwa seorang muslim. Bahagia dengan banyak memberi, bukan dengan bahagia banyak menerima. Anda bisa bayangkan bagaimana gembiranya kita menerima manfaat, tapi tanamkan pada diri Anda harus lebih bergembira dengan memberi manfaat. Ini mental kita. Tangan di atas harus lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, balas dengan lebih dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kita, balas lagi dengan lebih dahsyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena bahagia itu adalah dengan banyak memberi, bukan dengan banyak menerima. Baik, maka watal iman ahibazani Allah wa yakum, sering kami tegaskan dan kami sampaikan kepada ikhwan bahwa sedaya upaya mental kita itu jangan meminta kepada orang-orang kaya. Seharusnya orang-orang kaya yang mencari duat, orang-orang kaya yang mencari dai dan dai'ah, sebab mereka pengen harta mereka menarik masuk surga. Maka mereka harus mencari orang-orang yang bisa menyalurkan hartanya agar hartanya itu menarik mereka masuk surga. Sehingga dalam cara berpikir seperti ini, orang kayalah yang membutuhkan para dai, orang kayalah yang membutuhkan para duat, bukan kemudian kita para dai yang membutuhkan orang kaya. Maka orang kaya itu mereka bertolak pinggang. Kenapa? Para ustadz, para ustazah, para dai semuanya membutuhkan mereka. Harusnya mereka yang membutuhkan para dai. Inilah jiwanya para sahabat. Sampai mereka masuk ke dalam istana dengan keledai. Keledainya diikat di tiang emas. Sampai orang-orang memberikan penghormatan kepada raja dengan tunduk, mereka berjalan. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kami dari penyembahan kepada makhluk menuju hanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan sahabat bahwa Islam mengeluarkan kami dari penyembahan kepada makhluk menuju hanya kepada penyembahan yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itulah jati diri seorang muslim. Tidak tunduk dengan orang-orang kaya. Karena bagi mereka apa yang ada pada diri kami lebih bernilai daripada kekayaan yang dikumpulkan manusia. Inilah izzah. Kata Allah, "Qul
bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira, itu lebih bernilai dari semua kekayaan dunia yang dimiliki oleh manusia. Nah, karena itulah iman, pantang kita meminta-minta kepada manusia. Tapi kita pengen manusia yang menelpon kita, Ustadz, tolong Ustadz, terima uang saya Ustadz, tolong Ustadz, bantu saya Ustadz, ambil uang saya. Itu yang kita butuh, bukan kita yang mengemis kepada mereka. Mereka yang mengemis dan kita punya nilai tawar. Emang duit ibu berapa? Pokoknya Ustadz saya punya uang segini, itu belum cukup. Kami mau yang lebih daripada itu. Baik Ustadz, tolong terima, saya siapkan. Nah, itu yang benar tuh. Mereka yang mengemis supaya uangnya dipakai. Kita yang punya nilai jual. Oh, kalau segitu belum. Ini proyek akhirat Bu, ini belum bisa. Kami mau belum terima uang segitu. Kami mau yang lebih dahsyat. Baik Ustadz, saya jual sawah saya, rumah saya, demi bisa uang dipakai kegiatan dakwah. Itu baru benar. Jadi izzah kita ada pada para duat. Ya. Ada pada para duat. Kalau kita terus meminta kepada manusia, maka mental kita selalu mentalnya lemah. Ya, mental kita lemah. Akhirnya para dai susah berdakwah. Kenapa? Ditopang dakwanya oleh orang kaya. Susah mengkritisi orang kaya. Nah, karena itulah kemudian kita tanamkan kepada ikhwan, jangan minta uang. Kita buat kegiatan bismillah, kita harus memberi. Kita harus memberi. Kalau ada yang mau berinfak, kita terima, tapi kita tidak meminta. Ya, kita menerima, Ustadz, saya mau ikut ambil bagian dalam peran itikaf, kami terima. Tapi jangan harap kita meminta. Insya Allah kita tidak akan meminta. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan husnuzon kita kepada Allah, dalam perjalanan kita membuat itikaf ini tidak berhenti orang menelpon ke saya. Ustadz, saya mau transfer uang. Kami terima. Kami tidak pernah menolak dan menahan harta yang diamanahkan untuk disalurkan untuk dakwah. Tapi alhamdulillah kami tidak meminta kepada mereka. Jangankan meminta, isyarat pun tidak. Isyarat pun tidak. Tapi begitulah. Asalkan kita bangun husnuzon kepada Allah, ada begitu banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Baik. Kita lanjutkan. Rezeki berlimpah. Rezeki berlimpah. Jadi rumah tangga itu akan tahan dan kokoh kalau rezeki berlimpah. Sebaliknya kalau rezeki tidak berlimpah, rawan itu rumah tangga, rawan. Nabi kan mengajari kita doa supaya kita itu terhindar dari kefakiran yang dekat dengan kekufuran. Sebab bahaya kalau kita menjadi fakir, bahaya kalau kita susah. Ini rentan rumah tangga tidak kuat, tidak kokoh. Rentan perceraian terjadi karena masalah ekonomi. Makanya rezeki harus berlimpah. Rezeki berlimpah adalah prioritas ketiga dalam doa Nabiullah Ibrahim untuk keluarga. Setelah prioritas pertama dan kedua adalah sholat dan akhlak mulia. Nah, dari sini sebenarnya ada rumus dan pola untuk mengundang rezeki berlimpah. Apa itu? Untuk mengundang kesuksesan dan keberhasilan rezeki yang berlimpah bagi keluarga di masa yang akan datang. Sangat penting bagi anggota keluarga membaguskan hubungan dengan Allah dan membaguskan hubungan dengan manusia. Dalam arti memberikan pelayanan terbaik kepada manusia dengan niat ibadah. Jadi sebenarnya rumus untuk keberlimpahan rezeki itu dua. Baguskan hubungan dengan Allah, baguskan hubungan dengan manusia. Nah, dalam berumah tangga, selain membaguskan hubungan dengan Allah, baguskan hubungan dengan pasangan. Jangan sampai dengan pasangan kita tidak membaguskan hubungan. Allah sudah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaianmu dan kamu pakaian untuk istrimu. Kamu burukkan keadaan istrimu, sama halnya kamu rusak citra dan keindahan dirimu. Kamu tidak membaguskan suamimu, sama halnya kamu tidak membaguskan dirimu. Bagaimana mau menjadi magnet rezeki? Bagaimana mau menjadi magnet rezeki? Kita tidak bagus hubungan dengan pasangan kita. Padahal Nabi mengatakan, khiyarukum li ahli. Suami terbaik adalah yang terbaik akhlaknya, perangainya kepada istrinya. Di sisi yang lain Nabi mengatakan, khairun nisa, sebaik-baiknya istri, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau melihat istrimu,
engkau menjadi bahagia memandangnya. Jadi seorang istri itu harus bertekad gimana cara supaya saya ini kalau dilihat suami jadi senyum indah bahagia. Karena kata Nabi, sebaik-baiknya wanita adalah yang jika suami melihatnya, suami memandangnya, suami menjadi bahagia. Idza amartaha atau atska, apabila suami memberikan perintah, dia tidak mendapati dari istrinya kecuali sam'an, dia dengar, dia taat. Wa idza ghibta anha, dan apabila di samping istrimu, maka istrimu akan menjaga kehormatanmu, tidak akan menggibahimu, istrimu akan menjaga hartamu, tidak akan menyelewengkan dan menyalahgunakan hartamu, dan istrimu akan menjaga anak-anakmu. Luar biasa istri yang baik. Ya, maka kalau sudah demikian, insya Allah rezeki berlimpah. Rezeki berlimpah. Jadi kalau belum, perbaiki lagi hubungannya kepada Allah, perbaiki lagi hubungannya dengan pasangan. Jangan terlalu banyak mengedepankan kecurigaan dan suudzon, sebab nanti Anda diuji dengan ujian yang Anda persangkakan itu. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu selalu bersuudzon, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Selalu mencurigai suaminya, ya, selalu mencurigai suaminya, selalu mencurigai istrinya. Maka dia nanti diuji oleh Allah dengan ujian yang dia persangkakan. Dari manakah dia diuji? Ya, dia sendiri yang sudah mengedepankan suudzon kepada pasangannya, padahal dilarang oleh Allah berprasangka. Baik, jadi baguskan hubungan dengan Allah dan baguskan hubungan dengan manusia. Baguskan hubungan dengan keluarga kita, insya Allah kita akan temukan keberlimpahan rezeki. Kalau kita berlimpah rezeki, betul-betul Allah akan terlibat dalam urusan kita mencari rezeki. Yaitu seperti yang saya gambarkan, kita tidak lagi menapaki tangga demi tangga untuk sampai ke lantai 20, lantai 30, tapi kita sampai ke lantai 20-30 dengan menggunakan lift. Nah, lift itu artinya diperjalankan. Maka orang yang bagus hubungannya dengan Allah, bagus hubungannya dengan manusia, akan diperjalankan oleh Allah untuk sampai kepada cita-citanya, dunia dan akhirat. Tapi yang tidak bagus hubungannya dengan Allah, tidak bagus hubungannya dengan manusia, seperti orang yang menapaki tangga demi tangga untuk sampai pada cita-citanya di dunia. Untung kalau sampai, kalau tidak pasti stres dan terjatuh lebih sakit, lebih dahsyat. Baik, yang terakhir, menjadi ahli syukur. Jadi untuk tercipta ketahanan keluarga, harus anggota keluarga menjadi ahli syukur. Ibrahim alaihissalam mendidik keluarga untuk menjadi ahli syukur, bukan ahli kufur. Jika hidup berlimpah rezeki, segala urusan dimudahkan oleh Allah, hendaklah tetap berlaku tawadu dan tidak sombong. Cara bersyukur kepada Allah itu dengan melakukan 3 hal. Cara bersyukur kepada Allah dengan melakukan 3 hal. Hafalkan ketiga hal ini. Bocoran lagi. Ya, memang kita sudah mau akhir-akhir banyak bonusnya. Ya, soalnya pun dibocorkan. Tapi saya sampaikan, kenapa berani kita bocorkan? Sebab ada pertanyaan yang juga sudah lama dibocorkan. Pertanyaan tentang alam kubur. Tapi meskipun soal ini sudah dibocorkan, banyak yang tidak bisa menjawab. Man rabbuka? Ma rasuluka? Ma dinuka? Sudah dibocorkan oleh Islam tentang 3 pertanyaan di kubur. Tapi banyak juga yang tidak bisa jawab. Maka tidak mengapa saya bocorkan soal ini, sebab ada petunjuknya, yaitu bocornya soal-soal di alam kubur. Tinggal selanjutnya, siapa yang bisa jawab itulah pejuang, yang belum bisa jawab sedang proses menjadi pejuang. Nah, cara bersyukur kepada Allah itu dengan melakukan 3 hal. Pertama, iktimadu alallah fir rizki. Menyandarkan urusan hanya kepada Allah dalam urusan rezeki. Ini berarti cara bersyukur atas nikmat Allah pertama itu dengan hati. Dengan hati, yaitu menyandarkan rezeki hanya kepada Allah.
bahwa rezeki berasal dari Allah, bukan karena pekerjaan, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan. Jangan kemudian, ya suami saya itu gajinya gede karena memang posisinya seperti, jangan sandarkan gaji gede karena posisi atau jabatan. Semuanya karena Allah, kebaikan dari Allah. Ya, jabatannya, posisinya hanyalah wasilah saja. Tanpa itu juga Allah bisa ngasih rezeki lebih dahsyat daripada jabatan. Makanya ada gaji tetap, ada yang tetap bergaji. Kalau gaji tetap itu artinya gajinya segitu-gitu. 20 tahun dia bekerja, gajinya gitu karena gaji tetap. Tapi yang tetap bergaji itu pengusaha. Yang tetap bergaji itu adalah pengusaha. Bukan gaji tetap, tapi tetap bergaji. Bahkan gajinya lebih dahsyat daripada gaji tetap. Kalau gaji tetap ya segitu-gitu aja gajinya. Maka jangan sampai Anda itu bertekad untuk punya gaji tetap. Bertekadlah untuk tetap bergaji. Ya. Sebab dengan jadi pengusaha, ya, pengusaha hari ini kita dapat gaji bisa lebih dahsyat dari hari-hari kemarin. Makanya harus jadi pengusaha. Kita sudah sampaikan, pengusaha itu berarti ada usaha. Kalau nggak ada usaha, bukan pengusaha, ya peng aja gitu ya, peng. Kalau ada usaha baru pengusaha. Kalau karyawan berarti ada karyanya, pekerja ada kerjanya. Harusnya pengangguran itu ada pohon anggurnya, ya supaya berpikirnya positif. Baik, jadi menyandarkan rezeki hanya kepada Allah, bahwa rezeki berasal dari Allah, ini berarti bersyukur dengan melalui hati. Yang kedua, dengan lisan, banyak memuji Allah dan menceritakan kepada orang-orang soleh mengenai kebaikan Allah berupa kemudahan rezeki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Kita ceritakan supaya orang-orang itu menyadari, oh Masya Allah, ini karena dia dekat dengan Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wa ta'ala hibazani Allah wa iyyakum, ceritakan kepada manusia dengan kita bersandar kepada Allah, Allah mudahkan banyak urusan-urusan kita. Sehingga berbagai mimpi-mimpi besar dapat kita capai, dapat kita wujudkan. Dan yang ketiga adalah dengan bil jawarih, dengan perbuatan. Semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya lebih mengakar jawaban ini, kita sebutkan dalilnya. Yang pertama berkaitan dengan hati. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong, dan Allah enggak suka dengan orang yang tafakhur, yaitu orang yang bangga pada dirinya. Allah enggak suka. Allah kasih contoh dalam Al-Qur'an, yaitu si Qarun laknatullah alaih di surat Al-Qasas ayat 78. Di mana Qarun atas berbagai pencapaian dunia yang luar biasa, si Qarun tidak menyandarkannya kepada Allah, tapi dia sandarkan pada dirinya. Sehingga si Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan ini saya dapatkan karena diri saya yang hebat, saya yang pintar, saya yang cerdas, saya yang tekun. Maka perkataan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya perkataan Sulaiman alaihissalam yang diabadikan surat An-Naml di ayat yang ke-40. Tatkala Sulaiman mendapatkan kekuasaan, pengikut yang banyak, harta berlimpah, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji saya, pandaikah saya bersyukur ataukah saya terjatuh pada kekufuran. Inilah dua sosok miliarder di dalam Al-Quran. Tapi yang satu menyandarkan keberhasilan pada dirinya, maka dia binasa. Dan yang satu lagi menyandarkan keberhasilannya kepada Allah, maka langgeng. Baik, yang kedua, banyak memuji Allah, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dia ceritakan perjalanan hidupnya kepada manusia yang semuanya tidak menunjukkan ketakaburan atau ujub, tetapi dia sangat sadar perjalanan hidupnya ini adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang datang dari Allah. Sehingga dengan demikian orang-orang pun terinspirasi. Oh, ternyata kalau kita melakukan ini kita ditolong oleh Allah. Ternyata kalau kita banyak sedekah dimudahkan urusan oleh Allah. Ternyata kalau kita berkhidmat di rumah Allah Subhanahu wa taala
Allah akan membimbing dan menata hidup kita di masa depan. Kalau kita baca beberapa buku-buku orang-orang sukses, motivator-motivator Islam, mereka itu rata-rata marbot masjid. Marbot masjid. Bahkan saya selalu katakan kepada ikhwan, antum tidak tahu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail itu marbot masjid. Kemarin Ustaz Fadil membaca ayat itu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan Ibrahim dan Ismail, dan Allah perintahkan kepada keduanya, sucikanlah rumah Allah, bersihkanlah rumah Allah untuk orang-orang yang akan datang ke rumah Allah melakukan tawaf, melakukan ibadah. Itu dibaca oleh imam kita semalam. Kita renung itu, Masya Allah. Ibrahim, Ismail alaihissalam itu marbot masjid, mengurus rumah Allah. Maka selalu kita sampaikan kepada ikhwan yang tinggal di sini, cintai profesi sebagai marbot masjid, sebab ini pekerjaannya Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Antum urus rumah Allah, bersihkan rumah Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang datang ke masjid ini. Pahalanya akan mengalir kepada Anda. Yang malas-malasan urus masjid itu karena gak paham, gak berilmu, gak tahu. Tapi kalau dia paham, dia tahu, dia cintai. Kalau perlu, dia diam-diam beresin semua urusan masjid supaya yang lain tidak bagian. Kenapa? Dia pengen tamak mendapatkan keutamaan. Jadi jangan tamak dalam perkara dunia, tamak dalam urusan ibadah. Dia bangun jam 2, disikat semua kamar mandi. Supaya apa? Enggak kebagian yang lain untuk membersihkan masjid. Udah diambil semua pahalanya. Nah itu baru benar. Itulah marbot sejati. Itulah marbot sejati. Jadi cintailah profesi sebagai marbot supaya Anda mendapatkan profesi sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, mudah-mudahan besok ada yang mendaftar, Ustaz, saya siap jadi marbot Azura. Ya. Berarti tersampaikan materi ini dengan baik. Nah, jadi watal iman wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Sampaikan kepada manusia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Apa dasarnya? Dasarnya surat Al-Maidah ayat 35. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadikan semua potensi dunia yang Allah titipkan kepadamu sebagai jalanmu untuk semakin dekat dengan Allah, sebagai jalanmu berjihad di jalan Allah, supaya engkau mendapatkan keberuntungan yang sempurna, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi ayat itu memberitahukan kepada kita bahwa mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjadikan nikmat itu semakin dekat dengan Allah. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah titipkan, kita semakin dekat dengan Allah. Diberikan nikmat sehat, semakin dekat sehat itu kepada Allah. Diberikan nikmat cerdas, cerdasnya semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat muda, masa mudanya semakin dekat dengan Allah. Bukan diberikan nikmat masa muda semakin dekat dengan game, makin dekat dengan drakor, dracin. Bukan semakin dekat dengan Allah. Dia begadang sampai tengah malam, enggak qiyamul lail. Ya. Begadang dengan game, telat sholat subuhnya. Nah ini keliru, dia salah tuh, menggunakan masa muda, masa kuatnya. Kenapa? Sebab mensyukuri nikmat muda, nikmat kuat adalah dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan wal akhwat peserta itikaf, demikianlah materi kita, sudah habis. Ya, slide-nya sudah slide terakhir. Kita sudah sampaikan bagaimana prinsip ketahanan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bangunan rumah yang di dalamnya ada suami, istri, ayah dan ibu. Dari kisah Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya akan kita lempar pertanyaan.